Tidak berlebihan. Saya kembali di sini membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh seorang teman, ya bisa dibilang seorang teman. Kita udah lama nggak upload video, itu sekitar 1 tahun yang lalu kita nggak upload video, jadi kami mohon maaf karena nggak bisa upload terus karena kita nggak boleh cerita gitu. Jadi kedepannya semoga banyak yang ngirim cerita, terus yang cerita langsung juga bisa, nanti kita atur aja ketemu di mana kita akan datangi. Terima kasih juga yang masih menunggu cerita-cerita dari kami akan berusaha terus untuk rutin memberikan cerita-cerita yang tentunya horor, misteri, dan aneh. Ya, cerita kali ini boleh dipercayai, boleh tidak, yang pasti ya apapun yang diinginkan dari teman kita ini kita ceritakan seada-adanya dan enggak kita tambah-tambahin. Nanti ya biarkan teman kita juga nonton, kalau ditambah-tambahin dia juga pasti akan protes. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, aku akan mulai ceritanya. Cerita ini dikirimkan oleh teman kami yang bernama, ya namanya nggak bisa makan ya, namanya Dewi. Dan itu tinggal di sebuah kota, ya kota-kota banget sih sebenarnya, bisa dibilang itu kabupaten di salah satu pulau Jawa, yaitu Jawa Timur. Kemudian juga meminta nama kota atau kabupatennya ini dirahasiakan atau ya pokoknya nggak disebutkan lah, dan disanakan juga dia itu minta gitu, permintaannya seperti itu. Karena apa ya, dari kisah ini masih ada salah seorang keluarga yang masih dekat dengan Dewi, atau bisa dibilang tetangganya Dewi sendiri yang mengalami ini. Cok mati cok, soalnya nggak diprotes kan ya, channel lagi ini masa harus hilang kan ya. Oke, kita lanjut. Dewi ini bercerita tentang salah seorang tetangganya ini kita samarkan aja ya, namanya Pak R. Pak R ini adalah salah seorang penjual soto yang cukup terkenal akhir-akhirnya. Cukup terkenal di daerah tempat Dewi tinggal dan juga di kabupaten itu, karena warung sotonya ini itu apa ya, dekat jalan raya, jalan besar gitu loh. Jadi ya banyak juga yang mengetahui dan warung sotonya ini. Dan menurut kabar dari tetangga si Dewi ini, kalau Pak R ini melakukan sebuah ritual pesugihan untuk membuat laris sotonya ini, warung sotonya ini. Banyak keyakinan dari tetangga Dewi, bukan 1-2 orang tapi banyak sekali yang bilang hal semacam ini. Pak R ini berjualan soto sudah sekitar 7 tahun. Saat itu Dewi masih berusia sekitar 19 tahun. Nah, pada tahun pertama Pak R ini berjualan, warung sotonya ini nggak ramai atau cenderung sangat sepi ya, karena yang beli itu hanya orang-orang terdekat. Dewi pun juga pernah mencoba soto Pak R ini, dan Dewi berkata bahwa sotonya Pak R ini rasanya itu biasa aja, bahkan cenderung nggak enak dibandingkan tempat soto lain. Namun meski sepi, Pak R ini tetap bertahan berjualan hingga 2 tahun. Nah, kemudian memasuki tahun ketiga Pak R ini berjualan, dia itu tiba-tiba menghilang, entah dia itu pergi kemana. Tapi menurut pengakuan dari keluarga Pak R ini, bahwa Pak R ini
apa istilahnya, dia itu pergi untuk belajar membuat soto yang enak gitu kata keluarganya. Karena saat tahun pertama dan tahun kedua itu berjualan soto, Pak R ini apa ya, nggak memiliki skill untuk membuat soto, tapi dia itu sebenarnya resep sotonya itu berasal dari istrinya sebenarnya, tapi ya seperti itu, mungkin nggak cocok di lidah orang-orang di sekitar situ, makanya warung sotonya di tahun pertama dan di tahun kedua itu sepi. Dan akhirnya di tahun ketiga ya Pak Rusman itu tadi, dia itu pergi untuk belajar membuat soto menurut pengakuan dari keluarganya. Terus 5 bulan berselang, Pak R ini kembali. 2 hari setelah kepulangan dari Pak R ini, dia pun langsung membuka warung sotonya lagi. Nah di hari kedua ini warung sotonya itu sangat ramai sekali menurut dia. Bahkan saat Dewi pulang kerja pun dia melihat parkirannya di depan warung soto ini sampai penuh, sampai berjejer-jejer banyak sekali, ada sepeda motor, ada mobil yang mengantri membeli soto Pak R ini. Kemudian orang-orang di lingkungan si Dewi ini membicarakan tentang soto Pak R ini, bahwa sotonya Pak R ini sekarang itu luar biasa enaknya menurut mereka. Wah, rasanya seperti soto bintang 5 bos. Bayangkan soto bintang 5 ini biar rasanya. Kemudian Dewi itu penasaran dan dia pun mencoba membeli soto Pak R ini. Dan saat Dewi mencoba sotonya ini, dia pun juga kaget bahwa itu rasanya beda jauh dari waktu pertama kali Dewi membeli soto ini. Rasanya sangat enak katanya Dewi. Kemudian warung ini terus ramai sampai berbulan-bulan, lanjut sampai berbulan-bulan ramai terus, nggak ada sepinya sama sekali. Setiap buka jam 8 pagi, kemudian nggak sampai jam 3 sore itu udah tutup, karena dia itu sudah kehabisan soto itu. Jadi ya itu bisa dibilang sangat ramai sekali, karena di jam kerja Pak R, warung soto Pak R ini itu dari jam 8 pagi sampai sebenarnya sampai jam 5 sore. Tapi ya setelah, karena terlalu ramai itu tadi, makanya warungnya itu sudah tutup jam 3 sore. Nah akhirnya setelah beberapa minggu warungnya ramai, Pak R ini mempekerjakan 2 orang karyawan, dan salah satu karyawannya itu adalah temennya si Dewi ini. Sebut saja nama teman Dewi ini adalah Indah. Indah itu sering mengeluh, sering cerita lah kepada Dewi kalau ia itu kewalahan bekerja di warung soto Pak R ini, karena ya pembelinya itu sangat banyak sekali, sangat ramai sekali. Namun ya si Indah ini senang karena Pak R ini adalah orang yang cukup loyal, cukup baik kepada karyawan. Dia juga sering memberi bonus harian kepada karyawan-karyawannya ini. Kemudian temannya Dewi yang bernama Indah ini juga cerita ke Dewi kalau Pak R ini sering itu pergi ke luar kota selama seminggu, dan kemudian sepenuhnya dia itu menyerahkan warungnya ini ke si Indah ini, teman si Dewi itu, karena ya si Indah ini sudah jadi kepercayaannya Pak R. Dan resepnya pun si Indah ini tuh dikasih tahu selama ditinggal Pak R ini, si Indah ini udah terbiasa membuat atau meracik soto. Dan kemudian setelah bertahun-tahun sotonya ini selalu laris dan ramai, si Dewi ini sering ngajak teman-teman kerjanya itu untuk makan di sana. Nah namun ini anehnya, ada salah satu teman si Dewi ini yang nggak mau untuk diajak makan ke sana.
pernah satu kali Dewi itu mengajak satu temannya ini untuk diajak makan di warung soto Pak R. Dan ketika itu turun dari sepeda motor terus mau masuk ke warungnya ini, temannya ini tuh nggak mau masuk, entah apa yang terjadi. Dia itu nggak pernah mau masuk ke dalam, dan dia itu hanya menunggu di luar dan minta untuk sotonya ini dibungkus saja gitu, untuk dibawa pulang ke rumah, dimakan di rumah si Dewi. Kemudian Dewi pun juga kaget karena melihat wajah temannya itu sangat pucat sekali dan terlihat ketakutan, dan itu keluar keringat dingin gitu. Ya seperti orang ketakutan itu. Entah apa yang dilihat teman si Dewi ini tuh nggak pernah cerita dia itu lihat apa gitu ya dia itu cuma pokoknya nggak mau masuk ke sana. Cuma ya kalau dia itu diajak ke sana ya minta dibungkus terus dimakan di luar, nggak dimakan di sana gitu katanya. Selama beberapa minggu itu kan terus gitu Dewi itu tanya terus apa yang terjadi, apa sebenarnya, ada apa gitu kan. Temannya ini hanya menjawab dia itu terpaksa menjelaskan karena ya dia itu terus ditanyai terus sama si Dewi ini. Dia itu bilang kalau setiap saat mau masuk ke warung soto Pak R ini, dia itu melihat sesosok ibu-ibu, bukan sesosok tinggi besar itu berdiri di pojok dan selalu melihat ke arah pintu masuknya itu. Nah, maka dari itu dia itu selalu saat mau masuk itu dia itu langsung melihat ke arah pojok dan dia itu langsung melihat sosoknya itu. Kemudian si Dewi ini setelah mendengar cerita dari temannya itu, dia itu setengah percaya setengah enggak, karena dia itu percaya karena teman-teman satu tempat kerjanya ini itu mempercayai kalau teman si Dewi ini ternyata itu indigo, yang sudah diketahui oleh banyak orang di tempat kerjanya si Dewi. Jadi ya Dewi itu percaya, dan dia itu juga setengah nggak percaya kalau ada sosok itu tadi di warung sotonya Pak R. Dia itu percaya ya karena temannya ini percaya dia itu indigo, jadi Dewi itu percaya, tapi dia itu juga setengah nggak percaya. Kemudian ya setelah berbulan-bulan sampai akhirnya bertahun-tahun warung ini selalu ramai dan tidak terjadi masalah apapun. Memasuki tahun ke-7 Pak R ini berjualan soto. Yang semula di tahun-tahun sebelumnya itu warung itu rame banget sampai kayak rame ini tenanan. Pokoknya nggak pernah sepi gitu, ada aja orang makan di sana ya. Selalu habis dan selalu pulang awal, nggak pernah pulang tutup jam 5 itu nggak pernah, selalu pulang awal. Namun di tahun ke-7 ini warungnya itu mendadak sekali ya nggak mendadak sih sebenarnya ya, tapi kan perlahan-lahan gitu. Di tahun ke-7 itu perlahan-lahan warung soto Pak R ini tuh sepi, nggak seramai dulu. Indah si temennya si Dewi yang kerja sama di warung soto Pak R ini itu juga udah berhenti bekerja. Pas ditanya sama si Dewi, kamu kok nggak berhenti, kamu nggak kerja di tempatnya Pak R lagi gitu, katanya sih. Kata Indah ya Pak R ini udah nggak sanggup menggaji karyawan gitu kan, semua pekerjaannya di Pak R sendiri sama istrinya gitu. Dan setelah berbulan-bulan sepi terus, nggak ada ya, sepi terus itu sepi nggak seramai dulu, sepi banget, malah sepi seperti di tahun pertama dia jualan. Akhirnya Pak R ini menutup warung sotonya. Kemudian ia tidak lagi berjualan
dan kesehariannya ya cuma dihabiskan di rumah gitu loh. Tapi ya meski udah nggak bekerja, udah nggak ada usaha apapun, menurut pengakuan si Dewi, Pak R ini hartanya itu cukup banyak. Dia itu memiliki beberapa lahan tanah, dan juga dia itu juga punya motornya juga nggak cuma satu ya, dan mobil, dan dia juga punya mobil, bahkan rumah cukup besar di apa ya, di daerah tersebut itu termasuk yang salah satu yang besar ya rumahnya. Namun ya seolah-olah apa ya, aset yang dimiliki Pak R ini itu nggak ada artinya gitu loh, karena perlahan-lahan aset-asetnya dari Pak R ini itu habis untuk pengobatan istrinya, karena istrinya itu menderita sakit yang apa ya, bisa dibilang sakitnya itu sakit dia nggak tahu sakit apa, karena Dewi juga kekurangan informasi sakitnya itu sakit apa. Bahkan itu juga sering bolak-balik rumah sakit dan ya pengobatan alternatif juga. Berhubung Pak R ini itu nggak kerja, nggak punya usaha dan juga nggak kerja, dan anak-anak Pak R ini masih kuliah, jadinya ya itu apa ya, aset-asetnya itu dijual, terus dipakai untuk pengobatan istrinya, dipakai untuk anaknya yang masih sekolah. Dan kemudian setelah ya beberapa bulan itu terlihat di rumah, Pak R ini tiba-tiba apa ya, jarang kelihatan di rumah itu. Dan menurut pengakuan dari anaknya itu, Pak R ini katanya itu sakit dan dia itu harus apa ya, pulang pergi ke pengobatan alternatif gitu katanya. Dan yang mengatakan adalah saudara dari Pak R ini, adik dari Pak R. Namun ya perginya itu perginya itu ya lama gitu loh, selama seminggu 2 minggu gitu. Entah perginya kemana, mungkin ke luar kota yang jauh, jadi pulangnya itu ya lama gitu. Setelah beberapa bulan berlalu, Pak R ini terlihat sehat. Dia itu juga ikut kegiatan masyarakat seperti kerja bakti dan lain-lain, itu juga ikut. Dan kemudian setelah itu seminggu kemudian Pak R ini ditemukan meninggal di kamar mandi rumahnya. Bahwa Pak R ini ya kecelakaan di kamar mandi, kemudian entah kepalanya terbentur atau apa, dan ditemukan meninggal di kamar mandi itu. Kematiannya pun ya nggak ada yang tahu ya, yang namanya kematian itu nggak ada yang tahu. Dan masyarakat di sekitar situ pun menganggap kematian dari Pak R ini adalah kematian yang misterius menurut mereka. Dewi pun juga menceritakan dari sudut pandang masyarakat yang ada di daerahnya itu, mengatakan yang seperti itu, kalau Pak R ini sebelumnya ya sehat-sehat aja, dia itu ya ikut acara-acara di lingkungan si Dewi ini, ya ikut kerja bakti, dan ya bahkan dia juga ada ke masjid juga gitu, ada pengajian dia juga ikut. Tapi setelah seminggu kemudian dia ditemukan meninggal di kamar mandi rumahnya. Setelah Pak R ini dimakamkan ya seminggu kemudian, Dewi itu mendengar cerita-cerita dari orang-orang di sekitar, di lingkungannya. Ada orang yang mengatakan kalau setelah 7 hari Pak R ini meninggal, itu ada sebuah pengakuan dari orang yang katanya di jam 10 malam warung soto Pak R ini masih buka, dan dia pun beli di warung itu. Dan kemudian setelah dia itu beli di warung soto itu juga dia itu langsung pulang ke rumah. Ya setelah di rumah dia itu nongkrong sama temennya, dan mungkin temennya itu mengatakan bahwa warung kan
tutup suwe soalnya kan sebenarnya wis ini kan sebenarnya wis meninggal gitu loh katanya seperti itu. Dan yang beli ini juga langsung kaget karena enggak loh bisa buka warungnya gitu katanya seperti itu. Dan ya terus terus disangkal sama teman-temannya ini kalau dia wis tutup gitu, nggak pernah buka. Dan banyak juga kejadian-kejadian semacam itu ya, sama kejadiannya ya seperti itu, ada orang yang beli tapi ya itu padahal warungnya sudah tutup, banyak ya seperti itu menurut pengakuan tetangga si Dewi ini. Dan Dewi pun juga sampai sekarang dia juga enggak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, apakah ada kaitannya dengan warung soto ini yang dulunya sepi terus kemudian rame, apakah ada kaitannya. Dan menurut pengakuan si temannya Dewi ini, si Indah pun pernah bercerita kepada Dewi setelah semua ini ya, setelah ada orang yang makan di warung soto Pak R ini yang katanya sudah tutup tapi dia itu sudah makan di sana. Indah pun akhirnya bercerita kepada si Dewi, seminggu sebelum pergi keluar kota itu satu harinya itu pasti warung soto Pak R itu sepi, bahkan cenderung nggak ada yang beli. Nah, dan setelah seminggu dan setelah satu hari ini terus Pak R itu pergi. Nah setelah Pak R pergi ini warung soto ini itu langsung ramai. Entah apa yang ini Indah katakan juga Dewi kurang mengerti. Dewi pun hanya menceritakan kabar yang beredar di masyarakat tempat Dewi tinggal. Dan aku juga menjelaskan bahwa cerita ini juga belum tentu 100% benar, dan kalau ada yang nggak percaya itu boleh sekali nggak percaya, kalau ada yang percaya juga silakan. Dan pada akhir ya setelah beberapa tahun warung sotonya itu tetap berdiri, akhirnya warungnya itu dibongkar. Dan dibongkarnya ini keputusannya itu anaknya itu memutuskan untuk membongkar warung soto dari Pak R ini. Warung sotonya akhirnya dibongkar karena anaknya juga nggak bisa melanjutkan, karena anaknya juga memilih untuk bekerja setelah lulus sekolah, itu memilih untuk bekerja dan nggak meneruskan usaha dari ayahnya ini. Ya, dan akhirnya cerita ini ya cukup sampai di situ saja. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Semoga ada hal yang bisa kita petik dari apa yang terjadi. Dan untuk Dewi ini nama samarannya. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya kepada kami. Terima kasih juga udah mampu effort mengetiknya, udah nulis terus mengirimkan ceritanya. Dan kami juga akan menunggu cerita-cerita dari teman-teman yang menonton video ini. Kami sangat berterima kasih kalau seandainya teman-teman mau bercerita di sini, mengirim ceritanya atau mau cerita secara langsung juga boleh, silahkan. Saya sangat menghargai sekali. Dan jika ingin bercerita secara langsung, kita konsepnya ngobrol aja, kita seperti ngobrol nongkrong aja. Kalau seandainya ingin bercerita secara langsung ya, nanti kita nongkrong aja, kita ya sharing cerita lah. Saya juga punya cerita yang sedikit aneh itu aneh horor, antara aneh horor dan aneh ya, di luar nalar itu juga ada, tapi ceritanya itu sepotong-sepotong, jadi nggak bisa untuk diceritakan secara panjang di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika saya menceritakannya belibet atau ada gestur tubuh atau ada pengucapan yang salah dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita ini dapat menghibur. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.